Di suatu pagi yang cerah, terdapat sebuah makhluk kecil bersayap yang amat sibuk. Ya, ini merupakan sebuah cerita tentang lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apoidae. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Sebagai serangga, ia mempunyai pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan bahkan di atap rumah. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Dalam satu kelompok atau disebut koloni, terdapat 3 kasta, yaitu lebah ratu, lebah betina, dan lebah jantan. Lebah ratu berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah. Dalam satu koloni hanya terdapat 1 ekor ratu. Lebah betina dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. Lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Setiap kasta lebah mempunyai tugas masing-masing. Lebah ratu hanya 1 ekor dalam setiap koloni dan mengawal semua kegiatan lebah betina dan lebah jantan. Komposisi kromosomnya diploid sehingga dapat menghasilkan keturunan. Badannya lebih besar karena sejak masih dalam bentuk larva, ia diberi makan susu lebah atau bisa disebut royal jelly yang kaya akan vitamin dan gizi. Pembagian tugas. Tugas utama ratu lebah adalah bertelur. Selama hidupnya berjenis kelamin betina. Perkawinan ratu lebah ini hanya sekali seumur hidup. Perkawinan dilakukan dengan cara terbang tinggi pada cuaca yang cerah. Pejantan yang bisa mengejarnya akan dapat mengawini sang ratu lebah. Pejantan yang dapat mengawini sang ratu tidak lama kemudian akan mati karena testisnya lepas dan tertanam pada ovarium ratu lebah. Lebah ratu yang aktif mampu menelurkan kira-kira 20.000 butir telur sehari. Makanan ratu merupakan susu lebah atau bisa disebut royal jelly. Harapan hidup lebah ratu ialah 3 tahun. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Madu merupakan hasil olah nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuh lebah dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan cadangan. Makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah 3 bulan atau lebih sedikit. Makanan utama lebah pekerja ini adalah madu. Lebah pekerja betina dari larva hingga akhir hidupnya memakan madu. Sementara itu, ratu lebah dari larva hingga akhir hidupnya memakan susu lebah atau bisa disebut royal jelly. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu lebah sudah tua, secara naluri lebah pekerja meremajakan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Setelah telur menetas menjadi larva, larva akan diberi makan susu lebah atau royal jelly. Dalam satu koloni hanya ada 1 lebah ratu.
Sarangnya paling besar dan paling menonjol daripada sarang lebah pekerja. Lebah pekerja bisa bertelur dan telurnya dapat menetas jika koloni lebah kehilangan ratunya. Maka secara alami, sesuai naluri lebah betina akan bertelur. Dan yang lahir dari telur lebah pekerja ini semua berjenis kelamin jantan, karena dari telur yang tak terbuahi. Lebah pekerja tidak pernah dikawini oleh lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda jika akan membentuk koloni baru dan akan mati setelah kawin. Lebah jantan merupakan lebah dari telur tak terbuahi yang diberi makanan nektar dan madu biasa. Jumlah lebah jantan ini jumlahnya hanya ratusan. 4 tahapan siklus hidup lebah. Lebah menjalani metamorfosis lengkap, sehingga terdapat 4 tahap bentuk kehidupan. Dari telur, larva, atau bentuk ulat, pupa, kepompong, imago, atau lebah dewasa. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa, dan seterusnya menjadi anak lebah. Lebah sering menggunakan sengatan ekornya saat merasa terusik. Namun apa yang dilakukan lebah ini ternyata malah membuat sengat dan kantungnya lepas dan tertinggal di musuhnya. Akibatnya, beberapa menit kemudian lebah pun mati. 5 fakta tentang lebah. Hampir seluruh waktu hidup lebah bekerja hanya untuk menghasilkan madu. Seekor lebah pekerja dapat hidup sekitar 5 minggu saja pada musim panas dan sekitar 20 minggu pada musim dingin. Lebah pekerja ini seluruhnya betina. Hampir sepanjang hidupnya hanya bekerja mengumpulkan serbuk sari bunga dan nektar untuk membuat madu. Lebah dapat terbang sejauh 20 km per jam dan 200 kepak sayap per detik. Selain itu, seekor lebah memiliki 170 reseptor bau yang dapat menemukan sumber makanan terbaik untuk diproduksi menjadi madu. Melalui kepak sayap, kecepatan terbang dan sensor penerimaan bau yang canggih, lebah dapat melakukan pekerjaannya untuk menghasilkan madu. Seluruh hidup lebah pekerja hanya dapat membuat 1/12 sendok teh madu. Sebagai bagian dari koloni, ratu lebah memproduksi sekitar 1.500 sampai 2.500 telur lebah per hari untuk kelangsungan hidup koloni. Ratu lebah melahirkan telur-telur lebah yang bertugas dalam satu koloni. Lebah-lebah pekerja bertugas mengumpulkan serbuk sari bunga dan nektar dalam memproduksi madu. Sepanjang masa hidup lebah pekerja yang mencari serbuk sari bunga dan nektar untuk memproduksi madu ini, seekor lebah hanya dapat memproduksi 1/12 sendok teh madu. Maka 1/12 sendok teh madu diproduksi sekitar 5 minggu lebih oleh seekor lebah. Kontribusi kecilnya bagi koloni bukan untuk si lebah pekerja itu sendiri. Selama musim panas, para lebah pekerja mencari serbuk sari bunga dan nektar, menyimpan dan memproduksi madu 2 hingga 3 kali lebih banyak dari kebutuhan konsumsi mereka. Kerja keras lebah dalam mengumpulkan serbuk sari bunga bersama lebah lainnya dilakukan untuk kebutuhan makanan koloni, memproduksi madu royal jelly, serta cadangan makanan koloni selama musim dingin.
Pada musim dingin, lebah jantan bahkan dikeluarkan dari sarang agar satu koloni dapat bertahan hidup. Pekerjaan lebah saat ini dapat dirasakan generasi lebah selanjutnya demi kelangsungan hidup koloni. Selain sebagai suplai makanan di musim dingin, para lebah pekerja ini bahkan memproduksi madu yang dapat mereka berikan untuk generasi mereka selanjutnya. Madu yang diproduksi dari serbuk sari bunga dan nektar disortir dan disimpan, tidak dikonsumsi seluruhnya. Apabila ratu lebah mati, larva calon ratu lebah akan dipilih untuk diberi makanan madu khusus atau bisa disebut royal jelly. Royal jelly, makanan khusus ratu lebah ini diproduksi dari serbuk sari bunga terbaik yang didapatkan lebah pekerja, agar calon ratu lebah dapat tumbuh menjadi selayaknya ratu dan melahirkan generasi lebah selanjutnya. Ratu lebah dapat hidup sampai 5 tahun dan merupakan satu-satunya lebah yang bertelur. Selama musim dingin, lebah madu memakan madu mereka yang dikumpulkan selama bulan hangat. Namun kini, sejak sekitar 15 tahun lebih, kehidupan koloni lebah mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini disebabkan oleh senyawa kimia neonikotinoid. Senyawa ini mengganggu lebah pekerja dan kelangsungan hidup koloni lebah. Penelitian telah dilakukan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya colony collapse disorder atau bisa disebut CCD pada lebah. CCD merupakan fenomena koloni lebah di dunia yang mengalami penurunan drastis. Neonikotinoid bekerja seperti halnya insektisida. Bagaimana menurut pendapatmu tentang fakta-fakta koloni lebah madu yang telah kalian ketahui saat ini? Apakah sejumlah fakta tersebut membuat kalian terkesan